Kesogunan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya, Dede Alista, dengan nomor NPM 25220010. Saya Esa Minta Fatika, NPM 25220005. Saya Elizabeth Anina Cahyani dengan nomor NPM 25220007. Mari kita saksikan penjelasannya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang latar belakang masa Kesogunan. Nah, masa Kesogunan adalah periode ketika Jepang dipimpin oleh seorang shogun atau pemimpin militer. Nah, sistem ini itu muncul karena terjadilah perebutan kekuasaan di antara keluarga bangsawan yang menyebabkan kondisi politik menjadi tidak stabil. Setelah memenangkan Perang Genpei, Minamoto no Yoritomo ini mendirikan pemerintahan militer yang disebut dengan Bakufu pada tahun 1192. Nah, peristiwa tersebut menjadikan awal mulainya masa kesogunan di Jepang. Lalu yang kedua, tentang pembahasan pemerintahan shogun di Jepang. Pemerintahan shogun itu muncul ketika kekuasaan kaisar mulai melemah dan adanya kelompok militer menjadi semakin kuat. Minamoto no Yoritomo diangkatlah sebagai shogun pertama dan memegang kendali penuh untuk pemerintahan. Dalam sistem ini, kaisar ini tetap dihormati nih teman-teman sebagai simbol negara, tetapi kekuasaan politik itu berada di tangan shogun. Pada masa ini juga berkembang kelompok samurai yang menjalankan kehidupan berdasarkan nilai Bushido seperti keberanian, disiplin, kehormatan, dan juga kesetiaan terhadap negara. Lalu lanjut kita ke pemerintahan Bakufu pada masa Kesogunan. Nah, Bakufu sendiri itu merupakan sistem pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun. Untuk menjalankan pemerintahan, shogun ini dibantu oleh daimyo. Daimyo itu sebagai penguasa wilayah dan samurai sebagai pelindung keamanan pemerintahan juga. Mereka ini membentuklah jabatan Sugo yang bertugas menjaga ketertiban daerah serta Jito yang mengelola tanah dan juga pajak. Sistem ini membuat kekuasaan shogun ini dapat berjalan dengan lebih teratur dan juga terkontrol begitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa Kesogunan yang meliputi yaitu masa Kamakura, masa Ashikaga, dan masa Tokugawa. Nah, yang pertama yaitu ada masa Kamakura, dimulai sejak berdirinya Bakufu oleh Minato Yoritomo pada tahun 1192. Pada periode ini, shogun itu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Jepang. Nah, salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah serangan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan. Nah, Jepang itu berhasil mempertahankan wilayahnya dengan bantuan kekuasaan samurai dan badai besar yang dikenal sebagai kamikaze atau angin dewa gitu kan. Nah, yang kedua yaitu ada masa Ashikaga yang dimana ditandai dengan seringnya terjadi konflik dan perang saudara antar daimyo. Nah, meskipun kondisi politik itu kurang stabil, nah perkembangan budaya Jepang itu kan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Ajaran budaya Zen yang berkembang luas dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan samurai. Nah, berbagai budaya khas Jepang itu seperti upacara minum teh, terus abis itu seni, merangkai bunga, dan taman Jepang juga berkembang pada masa ini. Nah, yang ketiga yaitu ada masa Tokugawa yang dimana dimulai oleh upaya penyatuan Jepang yang dilakukan oleh Oda Nobunaga dan Toyomi Hideyoshi gitu kan. Kemudian dilanjutkan oleh Tokugawa Ieyasu pada tahun 1603. Tokugawa Ieyasu itu kan mendirikan pemerintahan baru di Edo. Nah, pemerintahan ini menerapkan kebijakan sakoku atau politik isolasi untuk membatasi pengaruh asing yang masuk ke Jepang. Kebijakan tersebut itu berhasil menjaga kestabilan negara lebih dari 2 abad. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan shogun dan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Baik, faktor yang pertama itu ada faktor internal.
Menyebab runtuhnya pemerintahan shogun. Keruntuhan pemerintahan shogun dipengaruhi oleh beberapa masalah di dalam negeri. Yang pertama, itu ada sistem feodal Tokugawa. Ini dianggap terlalu ketat karena seluruh kekuasaan dipusatkan pada shogun. Lalu yang kedua ada pajak yang tinggi, membuat kehidupan petani semakin sulit. Lalu ada kondisi ekonomi yang memburuk. Hal ini juga menyebabkan kedudukan samurai mengalami penurunan. Selanjutnya ada banyaknya daimyo dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga muncullah gerakan Sonojo yang berarti mulaikan kaisar dan usir orang asing. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, penyebab runtuhnya pemerintahan shogun. Keruntuhan shogun juga dipengaruhi oleh tekanan dari negara-negara barat. Nah, pada tahun 1853, Commodore Matteo Perry datang ke Jepang dengan kapal perang Amerika Serikat dan menuntut dibukanya hubungan perdagangan internasional. Lalu, Jepang selama ini menjalankan politik isolasi, akhirnya terpaksa membuka diri. Tahun 1854 ditandatangani Perjanjian Kanagawa antara Jepang dan Amerika Serikat. Lalu perjanjian tersebut menimbulkan kemarahan rakyat karena dianggap menunjukkan kelemahan pemerintahan Tokugawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Masa keshogunan merupakan periode pemerintahan militer yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah Jepang. Sistem ini berkembang melalui 3 periode utama, yaitu Kamakura, Ashikaga, dan Tokugawa. Selain membentuk sistem politik, masa keshogunan juga menghasilkan berbagai perkembangan budaya yang masih dikenal hingga saat ini. Berakhirnya masa keshogunan disebabkan oleh masalah internal dalam pemerintahan dan tekanan dari bangsa barat yang mendorong lahirnya perubahan besar di Jepang. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai masa keshogunan di Jepang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video penjelasannya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu masa keshogunan? Dan kalian sudah tahu kan apa dampak daripada masa keshogunan? Sampai jumpa. Dadah.